Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 2, di bagian topik A, mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pembahasan kali ini ada di halaman 26 sampai dengan 34 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk, langsung saja kita mulai mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Nah, di topik A kali ini, mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang bagian pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Apa yang terpikir di benak kalian berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara? Nah, menurut kalian, bagaimana cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita baca narasi berikut ini untuk lebih memahami tindak pengamalan Pancasila dalam keseharian. Pada setiap upacara bendera dilakukan pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD tahun 45. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Alinea yang keempat yang berbunyi, susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia. Nah, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, pedoman masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, apakah kalian pernah mendengar atau membaca kata ideologi? Ideologi merupakan cita-cita atau landasan yang dimiliki suatu bangsa. Ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Itu berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, bagaimanakah kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Nah, kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara resmi, pemerintah mengakui adanya 6 agama di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu, terdapat juga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, kalian berhak untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing atau menganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kapan terakhir kalian datang ke tempat ibadah? Apakah kalian sudah mengamalkan ibadah sesuai kewajiban agama dan kepercayaan kalian? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah menganut agama atau kepercayaan sesuai keyakinan disertai dengan mengamalkan kewajibannya. Apakah di kelas atau sekolah kalian ada yang berbeda agama? Lalu bagaimana sikap kalian jika ada teman yang berbeda agama, anak-anak? Nah, inilah beberapa tempat-tempat ibadah dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjut. Kalian dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan cara
taat terhadap ajaran agama, dan menghormati teman yang berbeda agama. Misalnya yang pertama, berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Dan yang ketiga, meyakini agama yang dianut adalah agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang berbeda agama. Nah, jika kalian taat dan menghormati teman yang berbeda agama, kehidupan kalian akan rukun dan damai. Bukankah hidup damai itu menyenangkan? Salah satu contohnya adalah ketika suatu umat memperingati hari besar agama, pemerintah menetapkan hari libur nasional. Nah, teman kalian yang sedang memperingati hari besar agamanya akan beribadah dengan tenang, sedangkan kalian yang beragama lain dapat menikmati liburan. Kemudian yang kedua, pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kalian bisa hidup sendiri? Coba kalian bayangkan jika kalian hidup sendirian. Bagaimana cara kalian mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal? Bukankah kita semua memerlukan orang lain? Nah, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, tolong-menolong, dan tidak bisa hidup sendiri. Tuhan menciptakan manusia untuk saling membantu, menyayangi, dan tentunya saling mengasihi anak-anak. Nah, dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Kalian bisa mengamalkan sila kedua Pancasila. Misalnya yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, maupun yang lainnya. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Nah, pernahkah kalian melihat perundungan di sekolah? Lalu apa yang kalian lakukan jika melihat perundungan? Apakah yang kalian lakukan agar tidak terjadi perundungan di sekolah? Apakah tidak tindak perundungan sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tentunya tidak ya anak-anak. Kita lanjut, berikutnya adalah pengamalan sila Persatuan Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus BPS tahun 2023 sebanyak 275,77 juta jiwa. Penduduk Indonesia menempati ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dengan beragam suku, bahasa, agama, adat, maupun yang lainnya. Nah, menurut kalian, bagaimana cara menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini? Nah, berikut ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, dalam berteman tidak membeda-bedakan asal suku dan bahasa daerah. Kita lanjut, berikutnya yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi salah satu cara mengamalkan Pancasila, khususnya sila yang ketiga. Kita lanjut berikutnya. Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apakah kalian pernah melakukan musyawarah, baik di sekolah, di keluarga, ataupun di masyarakat? Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah? Nah, jika ada suatu masalah bersama, kalian perlu mendiskusikan atau menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah. Menyampaikan pendapat, menghargai pendapat, dan menerima keputusan musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat berdasarkan rasa kekeluargaan. Nah, adapun pengamalan sila keempat Pancasila bisa kalian lakukan dengan cara yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dan diselesaikan dengan musyawarah mufakat yang dijiwai semangat kekeluargaan. Yang kedua, menerima dengan ikhlas ketika pendapat tidak diterima sebagai keputusan musyawarah. Yang ketiga, menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjut pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila. Padi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, dan kapas adalah bahan untuk kain atau pakaian. Padi dan kapas memberikan makna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sebagai siswa, kalian dapat mengamalkan sila kelima Pancasila dengan banyak cara. Cara yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dan yang ketiga, hemat, suka menabung, dan tidak bergaya hidup mewah. Nah, Nana, inilah kita sudah selesai mencari pengalaman-pengalaman dari masing-masing sila. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini, anak-anak. Di sini kalian diminta untuk melengkapi lembar kerja berikut sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, kalian mengisi nama dan tanggal ya. Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila sebagai dasar negara? Nah, jawabannya, Pancasila sebagai dasar negara adalah landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Segala peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia. Nomor 2, apakah selama ini kalian sudah melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Nah, jawabannya, saya berusaha untuk melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Saya mencoba untuk taat terhadap ajaran agama, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah, dan tentunya dengan hidup hemat. Lanjut nomor 3. Apakah kalian sudah memahami maksud dari Pancasila sebagai dasar negara? Nah, di sini kakak menjelaskan satu-satu ya. Jawabannya iya. Saya sudah memahami maksud dari Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Dengan dasar negara, artinya Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Segala peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila menjadi pedoman masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, Pancasila menjadi cita-cita atau landasan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan negara. Kita lanjut. Bagaimana kalian mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, yang pertama, saya mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara dengan cara yang pertama. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu taat terhadap ajaran agama dan menghormati teman yang berbeda agama, melaksanakan ibadah sesuai kewajiban agama, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan perundungan. Kemudian dalam sila yang ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia, caranya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan asal suku dan bahasa daerah. Kita lanjut. Saya mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara dengan cara pada sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan wakilan. Dengan cara apa? Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, menerima keputusan musyawarah. Dan cara mengamalkan Pancasila dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dan yang ketiga, hidup hemat, suka menabung, tidak bergaya hidup mewah. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita berakhir sampai sini dulu. Semoga dengan video pembahasan ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini, terutama dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara,
pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimal Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye. Jangan lupa cek daftar playlist untuk mata pelajaran lainnya ya. Jangan lupa tetap semangat anak-anak. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.